Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunus Subianto dengan RP 502022 dari kelas SPDA dengan kode ASKES SPDA 03. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan saya mengenai modul pendahuluan praktikum modul 3. Langsung saja untuk nomor 1, soalnya adalah Pak Ibat merupakan pemilik Hotel Timur. Dia menginginkan informasi mengenai nama, usia, dan alamat TPS dari resepsionis laki-laki yang usianya paling muda. Untuk sintaksnya, langsung saja kita menyelek kolom nama resepsionis, usia, dan alamat dari tabel resepsionis dengan ketentuan jenis kelaminnya L. Di mana jenis kelaminnya L, itu laki-laki. Untuk mendapatkan usia paling muda, maka kita harus mengurutkan atau kita order by dengan order by usia. Jadi kita mengurutkan usia karena uh, otomatis ascended, jadi kita tidak perlu menambahkan ascended dengan limit satu karena kita hanya menginginkan satu orang saja. Setelah itu untuk yang nomor 2, dikarenakan hotel cukup ramai, tampilkan daftar pesanan dengan nama pelanggan, jumlah kamar, dan daftar nama kamar dari pelanggan yang bernama Daniel Martinez. Untuk sintaksnya, pertama kita mengelek atau mengambil data dari nama pelanggan, S nama pelanggan sama saja, jumlah kamar, S jumlah kamar, terus string agregat kamar nama, kamar, nama kamar, itu ada koma, spasi, daftar nama kamar. Itu nanti saja yang bisa dijelaskan dari tabel pesanan yang dialiaskan PS. Lalu kita joinkan tabel pelanggan, kita aliaskan P dengan ketentuan NIK dalam tabel pelanggan sama dengan pelanggan NIK dalam tabel pesanan. Setelah joinkan lagi order kamar dengan kita aliaskan OK ketika uh, order ID dalam tabel order kamar sama dengan ID dalam tabel pesanan. Kalau kita joinkan lagi uh, tabel kamar dengan kita alaskan K ketika nomor dalam tabel K sama dengan kamar nomor dalam tabel OK. Nah, untuk mendapatkan uh, nama pelanggan, jadi kita harus ngeceknya kan dari nama pelanggan. Jadi kita dalam ketentuan ketika nama pelanggan dari tabel P atau pelanggan itu sama dengan Daniel Martinez. Setelah itu kita grupkan nama pelanggan sesuai dengan nama pelanggan sesuai sama kawan. Karena kan si Daniel Martinez kan me- membeli lebih dari satu kamar. Jadi untuk mendapatkan ketika saya lihat itu kan dia memiliki tiga kamar. Dia mengingat intinya mengingat tiga kamar lah. Dan karena ada tiga kamar daripada kita jadikan beda-beda satu-satu satu, mending kita jadikan satu dengan string agregat dengan ketentuan yaitu kita grupkan sesuai dengan nama pelanggan yaitu Daniel Martinez dan juga kamarnya tiga sama sama temukan. Jadi langsung untuk nomor 3, sejak ramainya hotel, Pak Ibat ini memberi bonus tambahkan ID nama dan nomor telepon resepsionis yang pernah melayani pesanan dengan jumlah kamar lebih dari 2. Jadi untuk sintaknya, pertama kita men-select ID dari resepsionis, nama resepsionisnya, baru nama telepon dari tabel resepsionis yang kita aliaskan R, lalu kita joinkan dengan tabel pesanan untuk mengecek berapa banyak pesanan yang kamar yang diambil, di mana kita joinkan dengan pesanan PS alias PS, di mana representatif ID harus sama dengan representatif ID di tabel pesanan. Lalu kita lalu kita ambil ketika jumlah kamar yang ada dalam pesanan itu lebih dari 2. Satu kita grupkan agar jadi satu, karena kan ada yang double-double atau ada yang billiard. Si si receptionist itu melayani lebih dari 2 kamar, lebih dari satu. Seperti itu kita grupkan sesuai ID, nama juga dan teleponnya. Karena kan harusnya sama kan. Nah, itu untuk nomor 4. Ini cukup simpel. Kemungkinan kita akan naik. Kemudian semua informasi kamar yang seharusnya saat ini tersedia. Jadi intinya kita menselect semuanya atau select all dengan select bintang dari tabel kamar di mana statusnya adalah tersedia. Langsung untuk nomor 5, beberapa kamar sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk turis. Bantu Pak Ipat untuk mencari kamar dengan menyebutkan nomor, nama, dan tipe yang sudah memiliki fasilitas WiFi. Karena dengan cara pertama kita menselect
tadi yang dimintakan adalah nomor, nama kamar, sama tipe kamar kan. Nah, kita ambil tersebut dari tabel K yang kita siapkan, terus kita joinkan dengan untuk mengecek apakah kamar itu ada WiFi, kita joinkan dengan kamar fasilitas dan juga fasilitas. Yang caranya juga sama ketika kamar ya itulah seperti itu. Nah, karena si fasilitas WiFi, nama WiFi itu terdapat dalam fasilitas, maka kita harus mengecek di F nama, fasilitas nama. Nah, seperti itu. Lalu untuk nomor 6, asumsikan hari ini adalah 18 November 2025. Pak Ipat ingin tahu jumlah total uang dan rata-rata yang didapatkan selama ini dari semua pesanan yang seharusnya sudah lunas. Untuk caranya, yang pertama, kita menselect, pertama kita mencari jumlahnya, atau totalnya. Jadi kita zoom, di mana kita cek harga per malam ini kan dari kamar. Nanti kita hubungkan dan join, kita kalikan dengan berapa malam dia minat dengan cara kita kurangkan tanggal check out-nya dengan tanggal check-in se atau sebagai peluang. Terus kita untuk average juga sama, tinggal kita average-kan harga per malamnya juga tadi yang di kamar dengan berapa kali dia minat, nanti kan kita dapat berapa average-nya sebagai rata-rata uang. Nah, ini dari tabel pembayaran untuk mengecek yang mana yang lunas. Setelah itu kita join dengan waktu kamar, dan juga kamar dan juga pesanan agar kita mendapatkan harga per malam dan juga tanggal check out, check in, check out. Nah, itu kita kita ambil ketika status pembayarannya lunas. Gitu. Lanjut untuk nomor 7. Ternyata setelah dicek masih ada pelanggan yang masih belum lunas. Tampilkan semua pelanggan dengan tentuan NIK, nama dan nomor telepon dengan status pembayarannya belum lunas, serta detail kamarnya dengan nomor, keamanan, dan juga tipe. Untuk sintaksnya, cukup simpel sebenarnya. Kita ambil NIK, nama pelanggan juga nomor telepon dari tabel pelanggan, dan juga ada nomor kamar, dan nama kamar juga tipe kamar dari tabel kamar. Jadi pertama kita ambil dari tabel pelanggan, lalu kita joinkan untuk mendapatkan nomor kamar, nama kamar dari tipe kamar. Kita harus ngecek, ya kita harus menyambungkan pelanggannya dengan pesanan. Setelah itu kita harus menyambungkan pesanan dengan pembayaran. Karena kita harus ngecek juga yang mana yang belum lunas. Kita juga harus menyambungkan dengan kartu kamar dan juga kamar untuk mendapatkan nomor, nama, dan juga tipe kamar. Di mana kita cek semuanya, kita tampilkan yang belum lunas, yang status pembayaran belum lunas, seperti itu. Lalu untuk nomor 8, selain itu, bulan depan, Pak Ibad juga ingin menambahkan fasilitas di kamar tipe deluxe. Namun Pak Ibad perlu melihat dahulu daftar fasilitas apa saja yang saat ini berada di kamar-kamar tipe deluxe. Nah, untuk sintaksnya, kita disuruh untuk menamakan nomor, nama kamar, dan juga fasilitasnya apa saja kan. Nah, jadi pertama kita ngambilnya dari tabel kamar. Setelah itu kita joinkan dengan kamar fasilitas dan juga fasilitas untuk mendapatkan nama fasilitas apa saja sih yang ada di kamar bertipe dari tersebut, dengan cara ya kita ketentuan where tipe kamar sebenarnya deluxe seperti itu. Cukup simpel. Langsung itu nomor 9. Setelah mengetahui fasilitasnya, Pak Ipa tertarik untuk mendapatkan informasi atau ranking dari nama fasilitas dan total jumlah penggunaannya di semua kamar, diurutkan dari yang paling banyak digunakan hingga yang paling sedikit. Jadi intinya kita suruh kayak ngecek nih fasilitas apa ya, fasilitas mana yang paling banyak digunakan dari yang terbanyak sampai yang terkecil, tersedikit. Dengan cara ya kita ambil nama fasilitasnya apa dulu, setelah itu kita jumlahkan. Nah, berapa banyak sih ini ada berapa banyak kamar yang ada ininya, ada fasilitasnya. Pertama kita dari tabel fasilitas ya pasti untuk mendapatkan nama fasilitasnya. Lalu kita sambungkan ke kamar fasilitas dan juga eh, kamar ke kamar biar kita dapat berapa banyak kamar mana saja yang memakai fasilitas tersebut. Setelah itu kita eh, beri penanda dengan ketika tipe kamar yang deluxe, karena kan tadi kita mencari deluxe kan mas kan. Setelah itu kita gridkan data-data tersebut sesuai dengan nama fasilitasnya nih, karena kan
beberapa kamar, nah Pak, kayak ada yang banyak kan, fasilitas sama kan. Jadi kita grupkan si fasilitas itu tuh ada di kamar mana aja. Setelah itu kita baru kita order by atau kita urutkan sesuai dengan jumlah penggunaannya. Sum tadi, jadi kita tambahkan jumlah penggunaannya. Jadi fasilitas ini tuh kita eh, jumlahkan ada berapa kamar sih yang memakainya. Setelah itu kita urutkan dengan ketentuan standar atau yang paling besar dulu. Lalu untuk yang nomor 10, dan ternyata semuanya itu berkat kerja keras dari Pak Ibat dan resepsionis yang membantunya, serta pelanggan setia. Sebagai penutup, Pak Ibat menginginkan informasi mengenai pelanggan dengan NIK yang dimulai dengan angka 12. Ini cukup simpel sistemnya. Jadi kita intinya menselect semua tabel informasi mengenai si pelanggannya dari tabel pelanggan ketika NIK-nya 12. Depannya 12. Cara untuk mencari tahu yaitu kita memakai sintaks like dengan 12 dulu baru persen karena kan awalnya 12 habis itu persennya ya apa aja lah kan, tapi yang penting dua angka awal itu 12 seperti itu. Baik, mungkin cukup dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.